Assalamualaikum teman-teman, kenalin, aku Nusrotina Bayani dengan NIM 2108606 dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini aku bakal bahas tentang teori kultivasi. Nah, sebelumnya apa sih teori kultivasi itu? Teori kultivasi ini adalah teori tentang penanaman atau bisa juga disebut dengan penyuburan. Gagasan tentang cultivation theory atau teori kultivasi untuk pertama kalinya dikemukakan oleh George Gardner bersama dengan rekan-rekannya tahun 1969. Menurut teori kultivasi ini, televisi menjadi media atau alat utama di mana para penonton televisi belajar tentang masyarakat dan kultur di lingkungannya. Dengan kata lain, persepsi apa yang terbangun di benak pemirsa tentang masyarakat dan budaya sangat ditentukan oleh televisi. Ini artinya, melalui kontak pemirsa dengan televisi, mereka belajar tentang dunia, orang-orangnya, nilai-nilai sosialnya, serta adat dan tradisinya. Teori kultivasi memusatkan perhatiannya pada pengaruh media komunikasi, khususnya televisi terhadap khalayak. Teori kultivasi merupakan salah satu teori komunikasi massa yang mengemukakan bahwa tayangan televisi dipercayai oleh para penontonnya sebagai realitas di kehidupan sehari-hari. Dan teori ini lebih memfokuskan pada tema-tema kekerasan di televisi. Teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa para pecandu televisi membangun keyakinan yang berlebihan bahwa dunia itu menakutkan. Lebih-lebih, televisi merupakan salah satu media komunikasi massa yang dimana informasi yang disajikan bisa menjangkau massa dalam skala yang luas. Dan informasi yang cenderung bernuansa kekerasan lebih digambarkan pada kejadian sehari-hari. Itulah yang menyebabkan segelintir orang mengatakan hal yang demikian tentang kehidupan di dunia ini. Bicara tentang komunikasi massa, pasti tidak lepas dengan media televisi. Karena di era perindustrian atau bisa dikatakan era globalisasi seperti ini, kebutuhan akan informasi lebih bersifat spesifik, artinya lebih mudah dalam pengambilan suatu informasi. Maka akan lebih banyak mengambil minat masyarakat atau informasi yang berbasis visual. Dan televisi memiliki peranan penting dalam mengembangkan komunikasi massa menjadi sebuah media komunikasi yang bisa menyediakan informasi yang aktual dan faktual juga berupa visual untuk menarik minat. Teori kultivasi dalam bentuk yang paling dasar menunjukkan paparan bahwa sesungguhnya televisi dari waktu ke waktu secara halus memupuk persepsi pemirsa tentang kehidupan realitas. Teori ini dapat memiliki dampak pada pemirsa televisi, dan dampak tersebut akan berdampak pula pada seluruh budaya kita. Gardner dan Gross tahun 1976 mengatakan, televisi adalah media sosialisasi kebanyakan orang menjadi peran standar dan perilaku. Fungsinya adalah satu, yaitu enkulturasi. Lebih jauh lagi, dalam teori kultivasi dijelaskan bahwa pada dasarnya ada dua tipe penonton televisi yang mempunyai karakteristik saling bertentangan atau bertolak belakang, yaitu yang pertama, para pecandu atau penonton fanatik atau TV viewers adalah mereka yang menonton televisi lebih dari 4 jam setiap harinya. Kelompok penonton ini sering juga disebut sebagai khalayak the television type. Serta yang kedua adalah penonton biasa atau light viewers, yaitu mereka yang menonton televisi 2 jam atau kurang dalam setiap harinya. Dan teori kultivasi ini berlaku terhadap para pecandu atau penonton fanatik atau heavy viewers karena mereka semua adalah orang-orang yang lebih cepat percaya dan menganggap bahwa apa yang terjadi di televisi itulah dunia senyatanya. Nah, salah satu contoh dari kasus kultivasi adalah pada acara sitkom atau sinetron komedi yang bertajuk Suami-Suami Takut Istri. Pada sitkom tersebut ditontonkan bahwa istri bagaikan majikan dan suami bagaikan budak yang takut dan patuh kepada istri. Sedangkan dalam kehidupan nyata, suamilah yang sebenarnya harus ditakuti dan dipatuhi oleh seorang istri.
Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan teori kultivasi dan salah satu contoh dari kasus kultivasi tersebut. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.